kembali di Kick and Rush dan kali ini gue mau bahas tentang Ole yang kembali stay karena MU menang 3-0 lawan Tottenham. Dan jadi sebenarnya nggak mengejutkan ya, karena gue kemarin gue di video gue yang sebelumnya gue bikin video dan gue prediksi MU unggul dari segala segi. Soalnya Tottenham juga situasinya sama dengan MU gitu, terseok-seok, permainan gak jelas. Tapi komposisi pemain Tottenham dibanding MU itu Tottenham jauh di bawah MU. Jadi itulah kenapa gue lebih dukung MU, karena dari sisi strategi lebih mendingan, bukan lebih bagus, dan komposisi pemain lebih bagus. Iya, lebih bagus MU. Jadi sebenarnya kalau babak pertama kita lihat, Tottenham itu berkali-kali mengancam, terutama di lini tengah, karena McTom sama Fred ini sering banget kehilangan bola. Dan kan sebenarnya MU itu bermain 3 back ya, jadi pemain tengah ini vital juga perannya. Tapi MU ini ketika bola di tengah ini hilang, langsung di counter attack dengan pemain-pemain cepatnya Tottenham. Tapi kelemahan Tottenham adalah ketika MU bermain 3 back ini jadi 2 lawan 3. Nah, kemarin sering banget kejadian Son Kane atau Son Mora melawan 3 back MU yang menurut gue kuat. Jadi ya agak susah juga sih untuk nembus 3 back. Dan ini kan unexpected gitu, bahwa Ole akan merubah strateginya jadi 3 back. Dan kalau misalnya MU tetap bermain 2 back, menurut gue Tottenham bisa menang. Tapi ini untung Ole main 3 back dan tiga-tiganya saling melengkapi lah, walaupun kurang tapi saling solid lah, minimal solid lah di game ini, nggak spesial. Tapi yang jadi kelemahan MU itu di babak pertama kelihatan bahwa bangun serangan dari sayap ini rada buntu. Kan kalau kita lihat dari 3 gol itu kan sebenarnya terupas dari tengah, bukan dari andil dari sayap. Nah, sayapnya MU itu kemarin mati. Kenapa mati? Karena 3-5-2 itu memanfaatkan banget dari wingback yang dikasih free roll di sayap. Itu sayap punya wilayah kekuasaan mereka semua, si wingback, tapi nggak dimanfaatkan karena nggak memiliki kapasitas offense yang bagus, terutama AWB ya. Kalau Shaw sih masih bagus, cuman Shaw ini malah suka telat turunnya, makanya nggak sering di backup di belakang, makanya sering ke counter. Tapi untung pemain Tottenham dari semua lini itu buruk ya. Yang bagus mungkin nggak ada yang bagus menurut gue, nggak ada yang mencolok gitu. Di lini tengah yang namanya Skip itu jelek banget. Terus mungkin Hopyerk yang mendingan, tapi Hopyerk kerja sendiri lawan McTom dan Fred ya susah juga. Dan sebenarnya Tottenham ini bapuk banget, lebih bapuk dari zaman Mourinho menurut gue, karena counter attack itu nggak klinikal banget. Jadi terlalu banyak dribbling ke samping, jadi nggak terlalu intercept ke dalam. Nah, itu yang kurang bagus di Tottenham. Kalau kita lihat dari 3 gol, yang gol pertama itu jelas umpan Bruno masuk ke tengah, ada Ronaldo, keren, golnya keren banget. Malah gue apresiasi itu half volley ya. Itu mungkin dari 5 pemain Premier League cuma 1 yang bisa itu. Itu keren sih tekniknya. Gol pertama itu kualitas dari Ronaldo juga, dari positioning. Dan pemain Tottenham yang ngepres nggak ada juga itu Bruno. Dan 1-0. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari peluang, sebenarnya Tottenham punya peluang yang Son itu, cuman Son malah tendangnya ketinggian. Tapi secara 90 menit Tottenham nggak dapet shot on target, dan big chance juga nggak terlalu banyak, mungkin 3, kurang dari 3 bahkan. Sementara MU banyak banget shot on target 4, dan peluang banyak, dan termaksud gol yang offside itu ya. Dan Tottenham itu backnya itu malah zona dan nggak pressing, nggak saling melengkapi, ada yang zona ada yang pressing, tapi dua-duanya zona. Udah tahu Ronaldo itu paling jago dari masuk ke celah antar pemain gitu, itu kalian Ronaldo, dan itu dimanfaatkan banget oleh pemain MU. Dan gol kedua itu kan blunder ya menurut gue, ya jelas blunder. Dan gol ketiga juga lengah banget, lini tengah dan lini belakangnya Tottenham, jadi Rashford masuk. Dan sebenarnya Tottenham menurut gue
nggak ada alasan untuk mempertahankan Nuno ini, karena dengan kualitas pemain Tottenham harusnya bisa bermain seperti Brighton lah, at least ya, main seperti Brighton. Padahal dengan kapasitas pemain yang di bawah Tottenham, Brighton ini bisa bermain secara apa ya, atraktif, menyerang, apa ya, menampilkan sepak bola sesungguhnya. Tapi Tottenham ini lebih nganterin counter. Tapi kalau misalnya Tottenham ini posisinya lagi ketinggalan, mereka itu bingung. Kayak kemarin ketika posisi MU udah menang 1-0, kan Tottenham lebih ambil inisiatif kan. Nah itu buntu. Jadi pemain Tottenham itu kurang kreatif untuk menembus pertahanan tim yang agak solid di belakang. Kurang kreativitas dan kurang kurang flamboyan untuk menghancurkan lini pertahanan lawan. Kelemahannya Tottenham itu dari zaman Mourinho juga gitu. Ketika lawan udah parkir bis sudah susah Tottenham ini. Sementara MU ya bisa manfaatin kualitas Spurs yang angin-anginan, dan pemainnya itu kurang konsisten ya. Semuanya kurang konsisten. Bahkan Kane gitu. Jadi sekian menurut gue, MU deserve gitu menang. Jadi Ole stay, dan kemungkinan kata dari Fabrizio kalau nggak salah atau siapa gitu, The Athletic ya, itu Ole itu penentuannya di City. Tapi kalau bisa aja City menang, Ole kayak bisa dipecat. Tapi kalau lawan City MU-nya menang, bisa aja diperpanjang lagi dan Ole tetap stay. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.